Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu sentra penghasil udang faname terbesar di Indonesia. Udang faname itu sendiri sudah menjadi salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, bahkan bisa menghasilkan omset miliaran rupiah jika dikelola dalam skala yang cukup besar. Maka tak heran jika banyak orang yang tertarik untuk menjalankan usaha budidaya udang jenis ini, termasuk untuk ekspor. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara pengekspor terbesar di dunia untuk komoditas udang faname ini, dengan nilai dan volume ekspor yang terus meningkat. Udang faname adalah spesies udang yang berasal dari pantai barat Amerika, khususnya di daerah sekitar Teluk California, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, hingga Peru di Amerika Selatan. Uniknya, walaupun habitat aslinya adalah di laut, udang ini bisa dibudidayakan di kolam air tawar maupun air payau dengan lokasi di dataran rendah hingga sedang. Terlebih lagi, udang ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat di sekitaran salinitas yang luas. Secara morfologi, ukuran tubuh udang jenis ini lebih besar daripada udang biasa, namun lebih kecil dari udang windu. Tubuhnya berwarna agak putih dengan warna kekuningan dan dengan kulit keras, serta daging yang tebal dan kaki berwarna putih. Perkenalkan, nama saya Depta dari Tambak Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwangi. Di sini saya berbudidaya udang sudah sejak tahun 2016, melanjutkan pekerjaan papa saya. Saya memulai usaha bisnis budidaya udang faname ini, saya selalu menggunakan produk EM4. Kita komoditasnya ekspor, ya milihnya udang faname karena memang kalau untuk pabrik sama orang luar kan lebih condong ke udang faname. Harganya juga cenderung tinggi, lebih resistan penyakit daripada udang windu. Untuk luasan kita di sini budidaya 2 hektar, itu terdiri dari 8 kolam dengan 1 tandon. Kita air langsung ambil dari laut langsung, kalau untuk pertama kali kita langsung masuk ke kolam, treatment di kolam. Kita TCCA dulu sekitar 20-25 ppm tergantung kualitas air. Setelah itu 2 hari kemudian baru kita masukkan EM selama kurang lebih 7 hari sampai 10 hari berturut-turut sampai warna plankton dan warna airnya mendukung seperti yang kita harapkan. Nanti sebelum tebar pun kita juga lab kondisi total bakteri sama total vibrionya dibandingkan juga. Produk lakto-lakto sudah banyak, cuma setelah itu akhirnya berhenti di EM karena lebih cocok mulai dari segi ekonomis sama pangkat bakterinya lumayan juga. Toh ya diberikan ke udang juga udangnya cepat besar juga. Karena untuk campuran pakan sendiri kita paling membutuhkan lactobacillus. Kita menggunakan EM itu mulai dari campuran pakan kita pakai, untuk pengelolaan kualitas air kita pakai, pengelolaan tandon ipal kita juga pakai. Intinya semuanya itu mulai dari awal sampai akhir kita selalu pakai EM. Mulai dari yang kita kultur sendiri sampai pakai indukan EM juga. Pengaplikasian di air tambak itu kita lihat dulu kondisi airnya seperti apa. Kalau memang kurang berbusa, kita tambahkan EM itu sekitar 40-50 ppm, tapi yang kultur. Nanti kita buat diusahakan sampai berbusa seperti kolam yang di belakang saya ini. Kalau di tempat saya kan karena memang dekat sama pabrik, itu jadi kalau kincir nyala itu angin dari kincir itu baunya amis. Kalau kita kasih EM sampai tahap tertentu, kalau kita rasa bakteri sudah mulai bekerja, bau amis itu bakal hilang, busa kolam juga bakal keluar, airnya bakal lebih mengkilap. Di situ udangnya kerasa nyaman. Untuk pemberian pakan, awalnya kita fermentasi terlebih dahulu untuk sebelum diberikan kepada udang. Itu kita pakai
kita fermentasikan dulu EM-nya itu di dalam blong ukuran 500 liter. Kita kultur terlebih dahulu, lalu diberikan ke dalam pelet. Pelet itu takarannya sekitar 150 sampai 200 mililiter per kilo pakan. Untuk pakannya itu kita kasih, setelah kita beri bakteri, kita peram tutup rapat selama 2 hari sampai wanginya itu berubah, mulai dari wangi pelet-pelet amis itu nanti berubah menjadi wangi nanas-nanas kecut. Itu kalau diberikan di air sepertinya nggak merusak air, tapi kalau pakan langsung kita berikan ke dalam air, pergeseran planktonnya lebih terasa. Di sini, penerapan teknologi IM sangat membantu dalam pembudidayaan udang faname, mulai dari untuk mengatasi masalah kualitas air, hingga pencampuran pada pakan udang untuk membantu pertumbuhan udang. Keberhasilan budidaya udang faname banyak ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah parameter kualitas air. Penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh adanya limbah hasil budidaya berupa bahan organik dan nutrien baik yang bersifat partikel tersuspensi maupun terlarut. Limbah hasil budidaya berupa bahan organik akan menjadi sumber utama adanya amonia di air. Jumlah amonia yang berlebihan akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan organisme yang ada di kolam karena memiliki sifat toksik. Adapun fungsi dan manfaat IM4 perikanan dalam pembudidayaan udang adalah memperbaiki mutu air tambak, menguraikan bahan-bahan sisa pakan, kotoran ikan atau udang menjadi senyawa organik yang bermanfaat, menekan mikroorganisme patogen, serta membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang, dan juga menekan hama dan penyakit yang ada di dalam tambak. Nah, untuk cara pemakaian serta pengaplikasian pada tambak disarankan pada saat pengolahan dasar tambak, berikan bokasi sebanyak 3-5 ton per hektar. Siramkan larutan IM4 sebanyak 4-6 liter per hektar dan biarkan selama 2 minggu. Selama masa pertumbuhan udang dan ikan, berikan IM4 sebanyak 16 liter per hektar. Interval waktu pemberian IM4 adalah 1 bulan sekali atau tergantung pada kondisi air tambak. Benur datang, kita hitung dulu sebelumnya, kita prediksi dulu untuk kolam ini kita isi berapa ratus ribu, kolam 1 berapa ratus, kolam 2 berapa ratus. Setelah itu nanti kita sampling dulu, kita hitung manual di dalam bak. Bak itu setelah, kan nanti ada rank-ranknya itu, semisal hitungannya per kantong 150 2000 sampai 3000. Kalau ada bonusnya kita nanti sesuaikan dengan kondisi kolamnya, menyesuaikan kepadatan dari kepadatan benur yang kita harapkan. Penebaran bibit faname biasanya dilakukan pada saat pancaran sinar matahari mendukung. Waktu yang paling tepat adalah saat sore hari. Bibit udang faname yang siap tebar harus dipastikan berada pada PL10 sampai PL15. Selain itu, suhu air kolam juga sangat diperhatikan agar tidak terlalu panas. Suhu normal seharusnya berada pada 28 sampai 30 derajat Celcius. Penebaran bibit dilakukan dengan cara aklimatisasi, yaitu dengan memasukkan bibit ke dalam kantong dan disimpan di sisi kolam. Apungkan kantong plastik berisi udang di tambak selama sekitar 15 menit. Baru setelah itu, kantong dibuka dan benih pun dipindahkan ke tambak. Anak udang faname bernama benur. Benur-benur ini perlu diberi pemeliharaan sampai usia panen sekitar 100 sampai 110 hari. Kepadatan penebaran bibit berkisar antara 120 sampai 130 ekor per meter kuadrat. Di tambak intensif 200 sampai 300 ekor per meter kuadrat. Masih prospek sekali. Ini di sini aja kita sekarang ekspansi terus-terusan ini.
Karena biarpun harga pakan naik, harga komoditas lain-lainnya itu pendukungnya semuanya naik, tapi harga udang pun itu tetap stabil. Jadi nggak pernah ditolak kalau untuk pembelian. Kita mau produksi berapapun semuanya diambil sama pabrik. Ya di sini pun kan kalau kita habis buang air kan kita panen, limbahnya ditampung dulu, lumpur panen budidayanya diendapkan dulu airnya di tandon ipal. Setelah itu kita kasih EM dulu biar mengendap total, baru kita lepas ke perairan. Begitu kita lepas itu malah ikan-ikan itu nyambut semuanya, karena memang terasa air buangan kita itu justru lebih baik daripada air di laut. Kalau dulu saya budidaya udang di 2016 itu jatuh bangun dulu, kebanyakan jatuhnya. Jadi panen itu mungkin size 200, 300, nyari untung cuma 5.000 per kilo. Kalau sekarang lebih stabil lah, kita bisa produksi kepala 2, kepala 3, paling jelek kepala 5 untuk size-nya sendiri. Jadi ya itu, karena sering-sering keliling ke tambak teman-teman, belajar cari ilmu di sana, apa yang bagus dicontek, yang jelek nggak usah didengerin. Kita belajarnya kan juga nggak asal belajar, kita semuanya by data, karena saya sendiri bukan lulusan perikanan tapi lulusan informatika. Jadi memang awalnya ya kita terbiasa melihat data. Kalau dulu kita asal lihat air gini, terlalu percaya sama teknisi, kalau pas teknisinya matanya kelilipan kita nggak bisa apa-apa. Jadi lebih baik kita semuanya by data, belikan mesin, belikan alat ukur, semuanya serba lab, kita jadi tahu nanti ke depannya kita mau berlaku seperti apa, datanya semuanya ada lengkap, perlakuan hari ini sama tahun lalu seperti apa, kita punya semuanya datanya. Kalau untuk kiat-kiat sendiri, saya sendiri juga masih belajar, cuma saya bisa seperti ini juga karena ada bantuan mentor. Jadi kita nggak asal kerja gitu langsung kita kasih berdasarkan ego kita. Karena kalau anak muda kan biasanya diserang sama ego. Lebih baik ya punya mentor lah, yang kita belajar terus, pergi ke tambak-tambak teman-teman, nggak usah gengsi, kalau gengsi nggak punya uang soalnya. Udang faname memerlukan 3 bulan untuk setiap siklusnya. Dengan kata lain, panen bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jika dalam 1 tahun ada 2 kali panen, keuntungan yang didapat luar biasa. Dengan permintaan pasar yang tinggi, potensi keuntungannya pun otomatis semakin meningkat.